Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alvina Septi. Saya dari kelas 6D Tadris Biologi. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kontroversi produk rekayasa genetika yang dikonsumsi masyarakat. Pada subbab materi ini kita akan membahas tentang metode rekayasa genetika dan kontroversi produk GMO. Yang pertama, ini ada pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah transplantasi satu gen ke gen lainnya, baik antara gen dan lintas gen, untuk menghasilkan produk yang digunakan bagi makhluk hidup. Kemudian, metode rekayasa genetik. Beberapa istilah yang digunakan pada rekayasa genetika adalah transgenik, modifikasi genetika, teknologi DNA, cloning gen atau cloning molekuler merupakan istilah yang meliputi sejumlah teknik, metode, atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, meniru, memodifikasi, dan mentransfer materi genetik dari sel jaringan atau makhluk hidup lengkap dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Kemudian, teknologi yang paling banyak digunakan itu adalah rekombinasi DNA. Suatu metode yang digunakan untuk memanipulasi langsung DNA yang berorientasi pada ekspresi gen tertentu. Teknik ini melibatkan kemampuan untuk mengisolasi, memotong, dan memindahkan potongan DNA tertentu sesuai dengan gen-gen yang menjadi target. Nah, apa itu GMO? GMO itu adalah organisme DNA-nya yang sudah dimodifikasi dengan rekayasa genetika. Nah, beberapa produk GMO adalah sebagai berikut, yaitu kacang kedelai, kapas, jagung, pepaya, beras, tomat, kentang, susu, kacang polong, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kontroversi produk GMO. Berikut ini adalah kontroversi masyarakat terhadap penerimaan dan penggunaan produk GMO. Yang pertama itu ada kontroversi GMO di bidang pertanian dan lingkungan. Tanaman rekayasa genetik itu berpotensi merusak keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Hama dan penyakit tanaman akan lari ke ladang-ladang konvensional sehingga mau tidak mau petani tersebut harus beralih menjadi pengguna tanaman transgenik yang harganya relatif mahal. Pemerhati lingkungan itu khawatir bahwa tanaman transgenik akan menimbulkan resiko lingkungan ketika tanaman tersebut secara luas dibudidayakan. Nah, yang kedua itu ada kontroversi GMO di bidang kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu itu terus meningkat dengan diproduksinya berbagai hormon manusia seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Tersedianya bahan makanannya yang lebih melimpah, tersedianya sumber energi terbaharui, proses industri yang lebih mudah, dan berkurangnya populasi. Produksi obat GMO seperti insulin, antibodi monoklonal, anti alergi, anti kanker, dan masih banyak lagi obat-obatan yang lainnya untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang telah dirasakan manusia. Pangan hasil rekayasa genetika itu diduga menjadi penyebab berbagai penyakit dengan asumsi bahwa gen asing mungkin mengubah nilai gizi makanan dengan cara yang tak terduga, baik yang bisa mengurangi atau meningkatkan beberapa gizi dan nutrisi lain. Resintesi antibiotik ke dalam tanaman yang banyak dikonsumsi dimungkinkan memiliki dampak negatif yang tidak diinginkan bagi kesehatan manusia dan hewan yang mengonsumsi tanaman tersebut. Nah, banyaknya makanan GMO yang menggunakan mikroorganisme sebagai donor potensial menimbulkan alergi yang tidak diketahui atau belum teruji. Gen dari sumber-sumber non-makanan dan kombinasi gen baru bisa memicu reaksi alergi pada beberapa orang yang mengonsumsinya atau memperburuk yang sudah ada.
Nah, di Indonesia sendiri itu sebagai salah satu negara yang banyak memanfaatkan GMO itu harus lebih berhati-hati sebab hingga saat ini diduga belum pernah dilaporkan adanya dampak negatif dari penggunaan GMO tersebut. Apalagi mendeteksi apakah komoditas yang diimpor menggunakan GMO itu atau tidak. Kemudian yang ketiga ada kontroversi GMO di bidang agama dan budaya dan etika. Produk GMO khususnya pangan memiliki beberapa manfaat bagi manusia, namun masih saja menimbulkan berbagai kontroversi termasuk kontroversi agama, budaya, etika, sosial, hukum, dan psikologi. Persoalan agama, budaya, dan etika merupakan masalah yang sangat sensitif, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki budaya timur. Nah, kelompok masyarakat muslim di Indonesia ini sebagai kelompok mayoritas memiliki ketentuan yang mengharuskan pangan yang dikonsumsi adalah yang halal dan baik atau halalan thayyiban. Sehingga menjadi sangat penting pencantuman keterangan atau label tentang kandungan suatu produk pangan dan obat-obatan hasil GMO, meskipun tidak mudah untuk melacak kandungan GMO tersebut. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme yang jelas untuk melakukan pelancaran dan pemantauan kandungan GMO yang beredar. Nah, kesimpulannya itu rekayasa genetika memiliki potensi yang sangat besar terutama dalam mengatasi kekurangan pangan penduduk dunia dan membantu melestarikan lingkungan meskipun masih memunculkan kontroversial yang melibatkan konsumen, petani, perusahaan GMO, pemerintahan sebagai regulator, organisasi non-pemerintahan, dan ilmuwan. Masyarakat harus mendapatkan informasi lebih lengkap lagi tentang risiko dan manfaat dari produk-produk GMO. Dan semua pangan dari produk GMO diberi label dengan detail termasuk kandungan produk dan gen yang dimasukkan. Sekian video penjelasan dari saya tentang kontroversi produk rekayasa genetika yang dikonsumsi masyarakat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.